bawah harus sesuai. Kadang-kadang ada yang nggak sesuai, itu yang kurang cantik ya. Biasanya kalau untuk yang model-modern ini bisa dipakai untuk yang modern biasanya, tapi itu pun sekarang banyak aja. Lepas pun dia pakai short tali ada kan? Untuk acara-acara, contohnya harus sekarang ini. Kalau model-modern ini kan banyak macamnya, ada yang dikecang-kecang, ada yang dibentuk-bentuk. Rambutnya ini sendiri juga boleh ya. Jadi aku mau nanya lah sama kalian, mana yang lebih susah kalian rasa? Variasi rambut ini kan ada kayak gini, kayak mana ya caranya? Aku mau cari. Ini kita boleh baba dulu, sudah dibaba atau dikelintong dulu bagian bawahnya, depannya tetap dibaba. Kenapa harus dibaba walaupun rambutnya lurus? Karena gini, kalau rambutnya lurus ini tidak dibaba, ya, biasanya nanti aja, dia lebih licin, ya, lebih banyak. Nah, parting poni ini boleh segitiga, boleh ya? Tidak ada aturannya, yang pastinya poni boleh ya. Itu tidak ada larangan, itu bebas. Cuman ini tetap jangan terlalu ke belakang. Supaya apa? Ini bagian atasnya nih, bagian ini atas lah aku bilang, topnya nih, jangan dia terlalu ke belakang. Harus kita sisakan rambutnya. Jadi harus partingannya betul-betul rapi ya. Jangan memarting ada dari sini naik kemari, jangan ya. Supaya apa? Kita lebih rapi cara kerjanya. Kadang-kadang ini sangat pengaruh loh. Karena apa? Ini nggak rapi. Sementara kita mau mengerjakan di sini, ini sudah masuk ke mana? Ya, aku ambil simpelnya aja. Kita balik tinggal ya. Ya. Setelah ditinggal ini ikat supaya lebih gampang cara kita menyasar. Jangan sangkut-sangkut lengket-lengket, udah. Ini tetap ya, sasaknya itu tetap dipangkal ya, tetap dorongan ke depan. Jangan dia ke samping kiri ataupun ke kanan, atau tetap di atas. Dorongannya harus ke depan. Oke, ini juga. Nah, yang menjadi pertanyaan, adakah partingan di belakang? Tidak ada. Itu tidak ada. Cuman partingan depan poni, supaya waktu kita mengerjakan belakangnya, poninya ini nggak terikut dia. Jadi harus di parting. Ini dia harus dibagi, dia padat. Dia padat. Biasanya kalau dia sasak modern sakit mah. Kalau dia sasak modern itu sasaknya nggak perlu tinggi-tinggi, Kenapa? Karena yang mau sasak modern ini yang muda-muda. Biasanya kalau yang muda-muda tidak suka dia sasaknya terlalu tinggi, padat, tinggi, besar ya. Ini dia sasak. Ini dia sasak dia padat. Oke. Ini dia. Ini sasak, dorong ke depan. Sasak, dia dorong ke depan. Ini sasak, dia dorong ke depan. Ini. Sebatas mana sasak ini? Ini dia. Sebatas ini aja, di belakang telinga naik sedikit ke atas. Jadi jangan sampai dia ke mari. Kalau dia sampai ke belakang, itu nanti sasaknya sudah gembung ke belakang. Jadi sampai di sini aja dia naik ke atas ya. Nah, sesudah itu baru kita halus. Hairspray halus. Dryer tetap ya, pakai alat bantu ya. Diarahkan ke belakang. Ujung-ujungnya dibawa ke belakang, tapi tidak mengganggu sasak yang di bagian pangkal ya. Oke. Nah, tapi ujung-ujungnya harus kita keluarkan. Supaya apa? Sasak kita tuh rapi. Ya.
Kalau sudah seperti ini, rambut dari atas ini kita simpul dia di belakang telinga, ya. Di belakang telinga. Kita simpul. Oke, ini kita simpul. Ini boleh pakai langsung, ya. Ini kita simpul. Kita boleh pakai pet langsung, ya. Ini kita simpul di belakang telinga. Udah. Kenapa dia harus disimpul? Padahal belum rapi. Supaya kita mengerjakan bagian depan nanti, rambut yang di sini tadi tidak melebar ke samping. Jadi kalau yang namanya modern itu tidak ada besar namanya, tidak ada kembang. Yang ada dia kalau bisa dia natural, kecil, rapi gitu ya. Tapi kecil pun jangan terlalu kecil banget ya. Nah, sesamping nih tetap ya. Ini ujung-ujungnya. Nih saya merapikan bagian ujung-ujungnya supaya lebih rapi. Tapi sasaknya tidak ya. Sasaknya bagian dalam itu tetap di dalam. Ini jangan dia tarik ke belakang polos begini ya. Kalau bisa dia landainya dia cantik. Nah, ini boleh dia seperti ini. Sisirannya dia boleh jatuhnya dia seperti ini. Nah, ini dia membuat tikungannya lebih. Nah ini. Jadi jangan tarikannya begini. Biasa ya. Supaya memperindah, memperalami. Ini dia sisir bawa dia ke. Agak ditikungkan dia. Bawa dia. Oke, baru ditarik sedikit ke bawah. Sedikit. Ini dia. Sudah simpul pakai nih tusuk satu. Nah, ikat dulu ya. Nah ini kalau kepengen ya dia ada kriwil-kriwilnya. Di sinilah kita buat. Di sinilah kita keluarkan ya. Nih satu. Supaya apa? Jangan nanti sesudah kita ikat atau kita cap, kita kunci, kita keluarkan, itu mengganggu. Mengganggu apa? Kerapian sasak kita. Nah, sesudah di sini, pengenlah di bawahnya sedikit lagi. Jadi kalaupun ada yang kurang rapi waktu mengambil yang bagian samping ini boleh langsung kita rapikan ya. Jadi ini jatuhnya lebih landai ya, lebih landai. Oke, lebih landai. Kan banyak serabut-serabut rambutnya. Ini bisa kita hairspray halus. Ini kita hairspray halus. Tetap ya, tetap. Hairspray itu tidak boleh dia terlalu banyak. Tidak boleh dia terlalu basah. Karena kalau dia terlalu basah, kita susah nanti untuk memperbaiki. Contohnya nih, ada yang kurang rapi, ada yang kurang kurus. Contohnya nih, terlalu rambutnya naik kali, mau kita turunkan keras, karena terlalu keras susah. Ya, sudah, ini bisa kita langsung kunci. Ini kunci pakai. Sasaknya tetap ya. Yang kita keluarkan itu ujung-ujungnya. Rapikan. Kita rapikan. Oke, baru kita setelah rapi, ini kita landaikan dia.
tetap usahakan bagian permukaan luarnya tuh harus mulus dia supaya jadi kalau kepengen dia kadang itu harus bisa bikin rusak ya. Oke, kita babah. Kenapa harus dibabah? Tadi kan pinggul kita sudah lengket nih, udah membuat rambutnya itu bengkok sana bengkok sini dan nggak rapi ya. Supaya rapi tetap ya, caranya simpel dan rapi. Usahakan kalau kita mengerjakan sesuatu jangan rumit kali ya, jangan jadi bingung kita, saking rundutnya bingung kita memulainya dari mana. Jadi kalau bisa harus dia rapi. Iya beda. Tapi nggak apa-apa, kita tahu caranya semua. Jadi kita coba mana yang lebih gampang, mana lebih simpel, itu kita ikutkan. Kadang yang rundut itu pun maunya cantik hasilnya, iya kan? Tapi bingung kita dulu melihatnya ada. Tapi ada yang begitu rundut suka memang. Lebih keluar apa inspirasinya? Keluar idenya ada loh, jangan salah. Yang rundut-rundut itu pun apa dia? Apa namanya? Caranya itu ada yang suka ya. Lebih ke belakang, lebih lempeng. Arahkan dia ke samping. Jangan gini loh, ada di bawah kan? Biarin aja dia. Makanya gatal-gatal mah. Kenyamanan klien kita harus kita perhitungkan ya. Jangan terlalu bebas gitu ya. Iya, kadang gitu loh. Pasalnya tetap ya, penurunannya harus berlapis ya, nggak boleh dia biar cantik. Jadi kerjamu lebih ringan, hasilmu lebih rapi gitu ya. Kurang cepat. Oke, nah kelas ini kadang-kadang ada bagian sampingnya gampang terjun ke bawah, ya kan? Bantu, ada alat bantu kita, tusuk sate, dibantu lagi. Oke, selesainya kita kunci supaya jangan gampang bergeser. Kita kunci dia halus rambutnya, anak-anak rambutnya. Lalu kita kerjakan lagi bagian depan sampai betul-betul mulus. Dan kita perhitungkan untuk bagian depan ya, jangan asik kita membalikkan dengan rapi-rapi, akhirnya habis rambutnya habis untuk bagian belakang. Kalau cocok untuk ke wajahnya, tarik ke sini masih cantik ya kan? Kadang-kadang ada kan yang cantik begini kan? Ada. Tapi kalau nggak cantik dia nggak sesuai, itu bisa dikurangi ya. Jangan semua diikutkan ke bagian belakang. Oke. Jadi pengerjaannya ringan. Kita balikkan lagi sekali lagi. Kenapa? Lihat ya, di sini harus stay tinggi, jangan dia terbawa ke belakang, harus stay dia tingginya di atas ya. Lihatlah, kalau sudah rapi dia, rambutnya sudah minta sendiri diserat-serat, benar nggak? Ya. Kayaknya melontar-lontar rambutnya tuh, pengen udah aku sendiri aja menyerat-nyerat rambutku, mungkin begitu ya. Apa man? Itu apa serat-serat. Ini anak-anak rambutnya. Serat. Sekarang dulu. Baru kita buat dia serat-seratnya. Ini
kita aturkan, mau kecil-kecil juga boleh ya. Kalian punya ya? Enggak nak, jam 12 nanti boleh. Ya, ini boleh sampai ke bawah, beda sama kan ada yang ini kayaknya tenggelam dia ya, kan dia, iya, kan dia oke. Ini juga kuku panjang dia mana? Sebenarnya lebih enak dia kuku yang seperti ini. Ini untuk gaya-gaya. Ada yang malingnya kan? Iya, ini dia. Ini jarinya, ada mencongkel. Mencongkel ke dalam itu kayaknya hantu gitu. Untuk gaya-gaya adanya ini ya kan. Lebih janggal lah, apalagi nggak pernah, ya kan. Ini kuku palsu. Oh iya. Ini kuku palsu yang ditambahin. Nail art ya. Iya. Nail art nanti khusus ini telunjuk aja. Dua lah. Jempol lagi. Iya, jempol. Bisa menjepit ya kan. Ini menjepit ya kan. Hasilnya kan. Coba lasian coba. Ini. Jadi kita aturkan ya sebesar apa yang kita mau ya. Tapi pada umumnya jangan ditarik terus ya, jangan ditarik ke belakang supaya sasak mini jangan ngikut ke belakang. Dia harus kalaupun ku tarik gini nih. Ini dapat setengah jam. Kalau sudah di bawah biasanya ya. Iya ya. Apanya yang di bawah ya? Enak. Ini juga ada satu. Kalau dari rujut, ribut lah ya kan rujut. Karena ini nggak ngerti ya ada lapisan-lapisan itu. Sekali aja mengambil. Sekali jatuh. Jadi sasak yang di dalam itu otomatis merundut lah kan. Apalagi dia dibelah kayak gini. Nampaklah kerundutan itu. Ini ada bilang lapisannya. Iya. Ketutupan berundut. Jadi sebenarnya yang kita buat serat-serat ini lapisan-lapisan yang kita buat tadi. Jadi rambut sasak yang di dalam tidak terganggu. Itu sih sebenarnya mempermudah, mempergampang cara kerja kita. Ini sampai dia ke bawah. Jadi kalau semalam dia sampai di setengah, kalau ini sampai dia ke batas rambut. Ini simpul dia ya. Ambil dia satu, ambil dia. Jadi menyimpul itu jangan satu-satu. Kenapa? Kalau satu-satu nanti simpulnya itu nggak dapat ya, ketemu. Tekan di sini. Nah, ini dia di bagian atas. Oke, jadi simpulnya di sini dia dapat. Pun hati-hati. Boleh, sah-sah aja boleh ya, dikasih ke harga juga boleh. Nah, tapi kalau masih cukupnya satu untuk mengurangi kerja kita supaya lebih simpel. Ini simpel banget loh. Setelah ini jangan kita biarin gini aja. Ini supaya disasak agar ada tumpuan rambut bagian sampingnya nanti. Ada tumpuan. Dia tidak lepes, ya. Jadi setelah disasak seperti ini hairspray dia. Hairspray. Dryer. Supaya apa? Dia lebih kayak simpel itu dia bisa penahan sasaknya yang di bagian atau variasi bagian luar. Nah ini
Sudah cukup seperti ini kira-kira? nggak bisa di Usah dikasih harnet, nggak usah. Kadang harnet itu jadi kelihatan. Apalagi yang ini kan model modern, bukan mulus-mulus sekali ya. Ini harus sedikit dijepit sedikit aja. Kalau dia terlalu kembang, jepit, press ya. Kalau dia terlalu kembang, tapi kalau dia nggak begitu terlalu kembang nggak apa-apa. Udah. Sinilah kita mulai bereksperimen ya, karena ini rambutnya banyak. Ini kayaknya boleh kita bagi dulu, kerjakan sebelah sini ya. Ini rambutnya banyak dan panjang. Ini kita sisir ya, jangan pula kita bentuk. Ini nggak kita sisir. Kerapiannya juga janganlah pula habis di apa, acak-acak bebek ya kan, PMG apa, digulgari. Ini dia cacang ya. Ini dia cacang. Itu kerapiannya juga harus kita jaga ya. Boleh dia natural, tapi jangan terlalu acak. Udah, sampai di sini kita bawa ke mari. Ini kita tarik sedikit. Ini kita tarik sedikit ya. Ini kita tarik supaya apa? Dia agak kembang. Jangan lepas sekali. Itu dia. Oke. Ini harus kita rapatkan dia ke. Bantu pakai apa? Pakai tusuk sate. Ini nggak boleh kelihatan. Karena jelek kan kalau kelihatan kan. Dirapatkan dia. Nih. Tapi kalau kayak gini kita belajar mulai jam 6 lah kalau bertukulnya. Kita kerja. Tapi masih belajar sih. Tapi memang ini kan ala bisa karena biasa. Kalau sudah dapat tekniknya pasti jauh lebih apa namanya, Lagi bukan dihidupinnya dulu. ya. Makanya nanti kita selesai dari sini Kak, di rumah kita praktekkan lagi. Kapan ya? Di rumah? Nyampe udah jam berapa? Enggak, udah selesai. Jadi kalau kita bentuk seperti ini kan tidak nampak lagi untuk batas yang cap yang kita buat, ya kan? Nah sekarang kita ambil lagi yang kedua. Ini kita cacang, ya. Ini cacang ya. Jadi cacangnya jangan terlalu kencang. Ya. Cacang. Nah, sampai di sini boleh kita bawa ke samping. Nah, kalau dia terlalu kuncup begini, kan nggak begitu indah ya. Harus nampak dia jaring-jaringnya baru kelihatan lebih cantik. Nih lihat. Longgarkan dia cocangnya, tapi jangan sampai rundut ya. Kadang membuka cocang pun kita jangan terlalu ini kali, barbar kali harus. Nah sesudah itu udah agak besar, dia kan nggak terlalu kecil. Ini yang tadi dia agak turun, kalau nggak naikkan. Nah inilah dia tumpuannya. Jadi besar kecilnya dipastikan dari polanya. Jadi polanya harus betul-betul diperhatikan. Ambil, kita rapatkan. Ambil, rapatkan. Jadi sebenarnya kalau mau buat seperti ini, kalau sudah dapat polanya, dapat tekniknya, oh gampang. Oh ternyata begini, kan gitu ya. Tapi tetap ya, kalau mau bikin rapi harus ada waktu. Jangan harap dia bisa 15 menit buat kayak gini. Mimpi lah. Sampai
Tiba-tiba saya model aku mau kayak gini. Cuman naikkan tarif nggak apa-apa. Naikkan tarif tetaplah ada apanya. Karena kalau nggak dimulai, tetap nanti gitu-gitu aja. Harus kita mulai. Udah, baru ini bantu ya. Jangan kalau kita tarik kita aja bantu. Harus nyebrang. Harus kita bantu ya. Jangan kita tarik aja ujungnya. Ininya juga harus dibantu karena nggak bisa dia berdiri sendiri. Oke, ini kita tarik sih, kita longgarkan. Ini jangan kuat kali kita pegang, kita longgarkan, kita longgarkan. Ya, ini kita angkat sedikit supaya bisa lebih rapat. Jangan terlalu kita press, boleh kita press dari sini ya supaya jangan terlalu besar. Iya, karena kalau besaran di belakang kurang apa ya, kurang cantik juga. Jadi ini setelah ini tetap ya, ini jangan terlalu besar kali ya supaya bisa nanti rambutnya ini jangan ini berat di belakang, cantik modernnya. Mau digulung. Nah, oke, ini sambal juga. Supaya nanti sisirannya bisa lebih natural ya. Jangan maksa, jangan ada sisiran yang maksa. Nih, harus ngikut nih. Ini kalau dia naik turunkan. Oke, ini kita ambil. Jadi dari bagian bawah ini harus kita sisir. Sisir supaya rambut itu pas dia pembagiannya. Ini kita ambil aja gini satu contohnya, kita bagi bagian bawah. 2, 3, bagian 3 kan, jadi ini jangan terlalu beda, harus sama pembagiannya. Kalau bisa dia lebih balance dia ya. Kalau sama kali juga harus kita timbang rambutnya dia ya. Harus lebih balance ya, sama apa harus ya. Kalaupun beda-beda sedikit bawa kilo lah. Ya. Oke, paling tidak dia jangan terlalu jauh kali ya pembagiannya itu. Paling mutiara jangan lupa ada warnanya lah paling tidak. Dari berat aja pun siap. Oke, cocok. Nah, kalau ada yang seperti ini kan, apa kalian ulang ya? Jangan paksakan. Makanya kita mau cantik. Kadang kan rambut kan tidak ada sama panjang ya, tidak ada sama panjang. Jadi kalau ada pun yang kayak kurang ini pas, ini dia.
supaya apa ini? Apa dia? Di bawah dia. Jangan biarkan dia di atas. Sisa-sisanya itu. Iya ini. Kayak ditutupi ya. Turunkan dia sedikit. Oke. Kita bawa ya. Ini kita tarik dia sedikit. Ini kita tarik dia sedikit. Ya, ini kita bantu ya, jangan kita lepas gitu aja. Kita bantu. Tusuk satu. Tusuk satu. Mana yang agak turun, perlu dinaikkan, naikkan. Kadang kalau dia di bawah kali, bakalan lepas dia ya. Bakalan lepas karena memang nggak ada penahannya, kurang penanganannya. Harus diseberangkan satu tingkat ini. Jadi nggak bisa di sini, harus dinaikkan dia sedikit ke atas supaya ada penahannya dari atas. Dan ini harus kita atur-atur lah sedikit ya, jangan terlalu renggang. Ini kita atur sesuai dengan bentuknya. Jadi nampak kayak jaring ya. Iya. Model lakau itu kan begini. Model majalah ya. Iya. Majalah perkawinan. Iya. Dia pakai selayar. Dia pakai apa namanya? Kebaya modern bermartupul itu. Kalau aku sih apa? Karena kita udah punya basic ya. Tahunya memang kalau kita YouTube sekarang tuh membantu. Jadi inspirasinya tuh memang banyak dari YouTube. Selain kita ada basic, makanya basic Sasa itu memang betul-betul ini memang gitulah dasar kita untuk membuat rapi. Palingan rapiannya lah kan gitu yang mau kita buat. Jadi tahu pun kita membentuk, kalau kerapiannya itu dasar Sasa itu nggak dapat, pasti dia nggak cantik, nggak bakalan cantik, ya kan? Jadi basic Sasa itu sangat membantu. Memang itulah yang kita terus. Mau dia dari partinya, mau dia buat caranya, tapi kerapian, ketelitian itulah ya. Itulah kemarin yang ngajak temankan air lah Budi Heri tuh baru sama Budi Heri tuh belajar sama Budi Heri tuh kemarin pernah belajar Heri dulu. Terus apanya tergantung kita belajar banyak dari satu YouTube membantu, dua kadang-kadang memang klien itu yang membuat kita lebih paham. Makanya aku suka juga contohnya dikasih masukan gitu ya. Masih juga jadi pelajaran juga sama kita. Iya. Memang lebih banyak kita belajar dari klien. Nah ini boleh kita tekukkan ya, jangan kita perpanjang dia sampai ke belakang atau ke samping lagi karena perhatiannya yang idealnya tuh ini harus lebih kecil, semakin dia ke bawah dia sebenarnya semakin kecil ya, jangan petak ya. Iya, semakin lonjong seperti bulat telur, jangan dia petak. Kalau udah petak nanti untuk seninya dia kurang menarik. Harus dia sedikit lebih oval. Ini kita tekukkan. Nah, kita bantulah. Oke, hati-hati mengkapnya. Oke, semakin dia kecil. Nanti di sini ada cap ya. Ini capnya bisa, ini tusuk satenya bisa dibantu pakai cap ya. Karena kalau kita lepas gitu aja pasti lepas juga sih. Jadi tusuk satenya itu diganti sama cap. Boleh Arnal. Kalau Arnal dana kita lah ya kan. Arnal satu berapa? Hairpin kecil yang sedang. Satu pot itu kan 40 ya, 40 kalau nggak salah. Iya.
Jadi kalau mau biayanya lebih besar ya nggak masalah. Tapi kalau memang biayanya minim, mau buat seperti ini ya memang harus bisa kita akal-akalin. Nah ini kita masukkan ke dalam ya. Jadi semakin dia ke bawah, kalau bisa dia semakin seperti bulat telur, oval, jangan petak. Ya, kita sisir, jangan kita langsung apa ya, langsung kita cocok. Nah, supaya kenyamanan kita, kelancaran kita mengket, kerapian kita udah sini. Tadi nggak usah disosis udah. Oh, kalau dia nggak disosis, dia nggak dapat tekukannya. Nah, jadi telur itu sangat membantu untuk melenturkan rambut. Ya kan? Iya. Pengen jinakkan ketawa aja. Pelet. Ya, dia. Karena kalau ranjau dia kan masih totol, betul nggak? Kalau gitu, udah di sini semua kan? Udah daftar. Ya nanti kan ada prakteknya, nanti kita ini. Oke, ini kita bantu ya. Jangan kita biarkan dia untuk berdiri sendiri. Ini kita bantu. Ini kita bantu. Ya seksi. Nggak apa-apa lah. Oke. Udah ada yang punya kok. Ngomong sengaja. Nampak Variasi. Ke situ pusat perhatiannya kak. Ya kan dari pusatnya. Bantu ya. Jangan lari nampak ya. Cek-cek punya itu. Jadi sedikit kita tekan dia, kita press ya. Kalau bisa ini diseberangkan sekali ke atas ya. Baru ini kita tekan ke dalam, baru di cap. Hati mengcap ya, jangan sampai merusak model yang lain. Kuatnya ini ada sampai sore misalnya. Kuat. Nanti nih Dibantu tusuk sama satenya dibantu tetap pakai cap. Boleh pakai arnab. Kadang modelnya lasak gitu atau kena orang. Kalau mau kuat kali sih, yang namanya buat variasi. Kalau dia apa pasti lepas-lepas juga sih sebenarnya. Iya deh. Iya pasti lepas-lepas lah. Karena kan kita bukan ini. Kalau udah lasak kali dia mana pula lepas kontrol lagi. Berarti nggak bisa lah istilahnya kalau joget-joget apa? Dugem itu. Oh, Enggak akan bisa. Terterbata kan kak hebohnya gitu kan heboh. Boleh. Boleh aku yang tapi kalau mau goyang yang terlalu berlebihan ya Dandutan. goyang Kaki di atas, kepala di bawah jangan. Enggak lah. Enggak ya. Hancur lah kak. ini enggak Enggak lah, kayaknya enggak lah. Batak tuh enggak palanya apa kali. Enggak kalau terternya udah enak gitu kan. Tahu lah kakak musik Batak. Kalau udah pas masuk parborunya kan. tetapnya dijaga kalau Iya. Enggak. Apalagi kalau orang-orang sudah modern gini, jaga apanya dia? Jaga image-nya dia. Iya ya. tapi kita kasih saran juga dah pula kan jangan terlalu Hipnotisasi. ini dia rasanya ya kita sisir. Jadi dia nggak terlalu besar ya, nggak terlalu petak gitu ya. Jadi kalau kita mau pendeknya seperti ini, contohnya ini sebatas ini, cocangannya yang kita bagi lebih banyak lagi ya. Nah, terus tumpuannya tadi kita Kecilkan ya. ya. Jadi besar kecilnya tergantung. Oh, kalau apalagi rambut mungkin yang agak segini tuh ya. Agak pendek sedikit ya, Dak ya. Boleh. Kalau rambutnya nggak memadai lagi, kalau rambutnya memang banyak, minta pendek, cocangannya diperbanyak. Cocangannya yang diperbanyak. Kan udah mati videonya. Oke. Karena asik mendengar cerita sekali
tinggal dipotong. Cocang lagi. Nih. Cocang. Ya, cocang. Ya. Terus sebenarnya kalau kita pekerja seni ini enak lah kalau ini sampai dia nggak ada ininya. Ini kita bawa ya sedikit ke atas, ya, ke atas tengah untuk menutup. Nah, ini penutup lainnya tong. Sorot dari bawah. Ini menutup tahan dia. Karena rambutnya sudah pendek-pendek, ya. Ada yang pendek, ada yang panjang. Ini kita bantu lagi. Kita bantu, ini kita bantu ya. Ini kita bantu. Ini kita bantu. Nah, sampai di sini, ini kita bantu pakai spray, ya. Ya, pakai spray. Kita bantu. Ya. Ini kita bantu lagi. Ini kita hairspray halus ya, supaya memang kerapiannya juga harus ya, harus kita perhatikan juga. Maaf ya. Nah, sisa rambutnya kemana? Ya, harus kita tepukan dulu. Ya, ini boleh. Kita bawa dulu. Sini. Nah, ini ya pakai insting. Kalau kita tengok ke bawah, kita nggak mungkin jungkir balik ya kan? Harus kita pakai insting. Kita rasa-rasakan di mana yang pas. Kita ini tadi posisi rambutnya tadi. Nah, ini kita rasa-rasakan. Nggak mungkin kita jungkir baliknya ke bawah ya kan? Gimana kok ini? Iya, kita rasa-rasakan. Nah, udah. Kalau tadi ya kita ini kan sekarang kita mau menjepit. Kita ganti posisi tusuk sanggul ke posisi cap. Bagaimana? Ini dia. Bisa pakai hairpin yang sedang itu boleh, tapi biayanya lebih banyak. Harus betul ekstra hati-hati. Jadi kita ini tadi kan nggak sembarangan ini penahannya nih. Ada karena kalau kita buat kayak gini sebentar aja nih tahan. Namun kalau untuk sehari ini bakalan nampak dia nanti. Betul tidak? Betul. Jadi kalau nggak kita cap dia betul-betul pas dia kekuatannya bakalan lepas. Nah, caranya ini kita selipkan dari bagian dalam. Ini contoh ya, ini yang di dalam kita cap, kita sangkutkan, baru kita pelan sorong ke dalam. Hanya kalau kelihatan sedikit-sedikit itu hal yang wajar ya. Udah, ini tadi posisi rambut yang dari bagian dalam kita kaitkan sedikit, baru kita cap. Hati-hati jangan sampai rusak. Ini kita buka. Tapi untuk sementara menjaga waktu kita mengcap ini kan agak goyang-goyang ya, supaya lebih maksimal. Ini yang perlu ya, karena tadi sini yang longgar. Kita ambil, kaitkan sedikit dari dalam, baru pelan-pelan kita kaitkan ke dalam. Oke, ini kita buka kan dia sudah stay. Mau joget-joget pun, tapi jangan terlalu rock and roll ya, joget-jogetnya kan. Jaga juga. Ini dari bagian dalam nih, ini kita kaitkan, baru kita cap dia ke rambut. Nah, kalau dia kenyal, kadang-kadang ada yang kenyal nggak masuk, ya kan? Ada masuknya, akhirnya capnya itu dia mengambang, ada nggak gitu? Ada. Nah, udah ini kita bantu, kita masukkan, kita tekan bagian dalam,
ini kayaknya kita bawa dia ke dalam kayak jarum itu dia ya kan. Baru kita kaitkan dia, baru kita spray supaya apa, lebih stay. Dia tetap nanti di situ karena apa, sudah ada rambut yang dikaitkan, kayaknya kayak udah ditahan ya. Ini tadi udah belum, ini kan belum, ini kita cek lagi. Ini kita ambil dia bagian dalam, memang ekstra hati-hati ya, apalagi rambutnya sedikit yang mau kita cek. Nah sementara ini nggak masuk, ya kan? Ada kenyal kan? Kita bantu dia. Ini kan ada alat bantu kita, sisir, makanya langsung sisirnya. Baru kita tekan dia. Oke, boleh, udah kuat nih, ya kan? Nah, ini udah kuat ini. Tapi ini kita tahan dulu, ini boleh dibuka. Ini sekarang kita tekan. Ini, begini. Ini dalam baru kayak kalau dia masuk jadi dia gampang, tapi kalau dia masih ada keluarnya gampang. Nah, ini udah tidak berfungsi lagi. Memang perlu ketelitian dan memang betul-betul hati-hati. Ini dia kita dia. Nah, kalau dia membang kenyal dia ini. Cantiknya. Oke, ini lagi mana yang perlu? Ini dia kita cek. Nah, ini kita tetap dia pasti kenyal dia. Kenapa? Rambut yang di dalam itu udah kita hairspray. Kalau kita hairspray biasanya lebih keras dia, lebih nolak. Ya kita bantu baru kita. Ya, ini juga. Kok kelepas ya? Ini dari bagian dalam kita cek. Nah, tetap dia nolak ya, harus kita ini dia. Jadi kalau karena rambutnya pendek, ini yang perlu diperhatikan ya. Cocangannya ini cukup nggak dicocang? Kalau pendek kayaknya nggak apa. Kalau cocangannya nggak bisa, jangan dibuat nggak bisa. Harus pakai hair. Bagian dalamnya ini kan dia membantu supaya dia lebih besar, ya kan ini dia. Namun kalau yang ini ya rambut pendek dibuat kayak gini, mana bisa dicocang. Tapi kalau dia karena rambutnya panjang sedikit, kurang dia rambutnya, boleh pakai sumpel, ya kan? Itu dia. Ini kurang dia, jadi memang harus. Ini bisa kita buka langsung. Makanya kalau ini cek-cek yang seperti ini nggak ribet dia. Bisa? Iya, dia keras. Jangan pakai yang ini. Iya ya. Harus yang tetap dibantu tekanannya ya. Tekanannya harus. Iya, karena kalau langsung kita dorongkan, ya. Kita buka ya. Kurangnya tuh. Banyak minum air putih. Itu banyak air putih. Kalau air putihnya bisa. Berarti kepalanya rembes semakin pening. Ada gini ya, capnya yang terbalik. Balikkan ya. Kok aku lebih suka dengan masak modern. Cepat. Kalau yang apa itu harus ada. Ini kan nggak banyak kan bisa. Kalau yang ini dia full. Memang nih orang yang paling rejunya paling reju. Oke namanya berarti mantap. Kurang landai ya, tapi kan kita nggak kayak gini. Bawa mana? Pasti bisa. Sampai masuk angin, masuk angin. Ini kita
Tingkol. Karena kita malas membawa lagi ya kan. Baru sekali nggak sempat wujud. Tapi kalau yang martupol biasanya baru kita nih serong ya, boleh dia lurus nih seperti ini boleh ya, dia lurus seperti ini juga boleh ya, zigzag juga boleh ya, mana kita rasa lebih cantik ya, kita rasa lebih cantik boleh saja ya. Ini kita lebih cocok ya, kita cocok. Jadi kita cocok ini harus kita perhatikan poni depannya. Tapi ada juga ya contoh nih, ini dicocok. Kalau keningnya nggak bermasalah, contohnya nggak terlalu lebar, kecil, boleh nih dicocok di bawah semua. Ya. Contoh ya, ya. Tapi ini nggak semua lokot apa dijaga dia. Ini ya, semua di boleh seperti ini boleh. Yang namanya variasi boleh kan, tergantung kita ya. Ini ada yang di jadi mencari itu jangan terlalu ketat, apalagi bagian teman perhatikan dulu. Ini boleh kita longgarkan dia sedikit ya, terlalu ya. Ini kita pasang sampai ke udah mau pulang anak siapa si cari rolon udah mau pulang boleh seperti ini ya. Nah sisanya dimasukkan ke mana? Nah ini dia sisanya, ini boleh dipingkal dulu karena dia terlalu berat atau dikasih Arnold ditusuk dia ya, kalau menguatkan dia ditusuk, nggak boleh dia masukkan dia serapi mungkin. Nah, selipkan dia. Yang perlu diselipkan boleh. Jadi jangan dibiarin gitu aja ya. Inilah dia kalau dicocok semua. Kenapa? Pilihlah kalau yang seperti ini wajahnya jangan terlalu keningnya kayak aku kayaknya kurang cocok, kenapa keningku lebar. Jenong gitu ya. Jenong. Jadi kalau yang seperti ini modelnya biasanya keningnya yang kecil, wajahnya yang kecil ya. Ini dia. Jadi anak-anak rambutnya ini lagi, ini aja. Ganti sementara ya. Oh, okay. Banyak modelnya lagi ya. Okay. Karena kita kewalahan. Jadi arahkan di anak-anak rambut itu serapi mungkin. Nah ini kalau dia susah membal kan ada yang apa ya kayak jangan kita paksa dalamnya ini kita jepitkan, kita tarik sedikit, jepitkan. Jadi kalau ini kayaknya nampak dia, kita buka dia pelan, ya. Jangan semua kita jepitkan. Kunci lagi di sini sudah. Oke. Kalau kira-kira kurang dapat kita rasa contoh nih kurang dapat letakkan dia contohnya ini kita keluarkan dia sedikit
Jadi tanpa disasak pun boleh, karena itu buat variasi. Dia nggak terlalu sekali yang namanya sasaknya tuh bisa. Jadi udah berserat dia. Tinggal mengaturnya. Kita simpul. Ya, simpul di sini. Kita gampang. Kita susah. Coba kita lihat ke depan, kurang cantik enggak? Dulu. Kalau kurang cantik, contoh nih, mengambang dia, boleh ya, sampai betul-betul kita rasa lebih rapi. Simpulnya dia boleh pakai ini dulu. Ya. Simpul dulu dia pakai itu. Ini kita misalkan dia jangan terlalu banyak serabutnya. Kita bawa dia ke belakang, ya. Anak rambut ini. Jadi simpulnya boleh pakai tusuk sate. Jadi memang sangat membantu kali tusuk sate ini. Membantu. Itu makanya kalian ngomong. Gawat kalian deh, udah dapat gelar kalian kayak gitu, gawat lah. Siapa? Jadi ya? Udah, kalau sudah seperti ini masih ada variasi rambutnya ya. Kita bentuk kayak mana lagi kawan? Bawa lagi kemari. Pokoknya rambutnya sepuas-puasnya kita membentuknya. Namanya kepala ini dengan 300 sih. Kepala aku masih gini kan. Jadi kalau seminggu apa ya, asik ya, nggak kenal waktu ya kan. Bisa buat gini dia apa terus dah diserat-serat gitu ya, tapi bentuk